Creating a Productive Learning Environment Part 2. Learning outcome pada part 2 ini adalah mahasiswa dapat mengetahui pentingnya mengkoordinasikan usaha dengan orang lain. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui berbagai strategi dalam menyikapi perilaku buruk. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui berbagai cara dalam menyikapi agresi dan kekerasan di sekolah. Mengkoordinasikan usaha dengan orang lain. Seorang guru harus selalu bekerja sama atau keep in touch dengan guru yang lainnya, misal dengan konselor atau petugas perpustakaan. Dengan menyatukan ide dalam bentuk-bentuk tujuan bersama mengenai apa yang harus dicapai para siswa, maka dengan itu siswa dapat melihat kebersamaan para gurunya dan mengetahui bahwa para guru melakukan itu untuk kepandaian dan peningkatan keproduktivitasan mereka dalam belajar. Selanjutnya, bekerja dengan komunitas yang lebih luas. Seorang guru atau pihak sekolah harus memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan komunitas di luar sekolah, seperti di Indonesia yaitu dengan dinas pendidikan, karena segala aturan pendidikan diatur oleh lembaga tersebut di masing-masing kota atau di kabupaten itu sendiri. Selain komunitas pemerintahan, kita juga dapat bekerja sama dengan komunitas lain di luar lingkungan. Hal itu untuk memperdayakan siswa dengan lebih baik lagi, seperti community development yang akan meningkatkan skill-skill akademis di luar kemampuan sekolah. Selanjutnya yang ketiga, bekerja dengan orang tua. Jika guru merasa bahwa permasalahan yang dihadapi siswanya hanya berasal dari sekolah, guru juga harus melibatkan orang tua. Bukan hanya jika ada permasalahan saja, namun komunikasi yang terjalin antara guru dan orang tua siswa juga diperlukan untuk bertukar informasi. Guru dapat inspirasi dari orang tua tentang bagaimana cara yang optimal dalam memotivasi anak mereka. Begitu juga sebaliknya, guru pun dapat memberikan informasi mengenai siswa mereka tentang prestasi yang diperoleh atau perilaku-perilaku yang mengganggu. Selanjutnya, berurusan dengan perilaku buruk. Strategi yang dapat dilakukan untuk menyikapi perilaku yang buruk, yaitu dengan mengabaikan perilaku. Kita dapat mengabaikan perilaku tersebut apabila dirasa perilaku tersebut tidak mengganggu di kemudian hari. Seperti contoh anak yang meminjam alat tulis temannya sehingga ia mondar-mandir di saat jam pembelajaran berlangsung. Kalau memang itu tidak mengganggu aktivitas secara keseluruhan dan juga teman-temannya, kita dapat lebih baik mengabaikan. Karena ketika kemungkinan ia ditegur, anak tersebut akan malu dan dapat menurunkan motivasi yang dimilikinya. Dengan kata lain, seorang guru dapat mengabaikan perilaku tersebut dan membiarkannya. Selanjutnya yaitu dengan memberikan isyarat kepada siswa. Seorang guru dapat memberikan isyarat kepada siswa terhadap perilaku mereka yang tidak sesuai. Seperti contoh ketika kelas sedang berisik, guru dapat mengatakan, "Ini kelas kan ya, bukan pasar," atau dengan menggunakan gerakan sambil berkata, "Shh." Hal itu berarti kita sudah memberi isyarat kepada siswa tersebut. Yang ketiga, jika permasalahan cukup serius, seorang guru dapat membahas masalah secara pribadi dengan siswa. Guru dapat membahas masalah mengenai perilaku menyimpang yang dilakukan siswa tersebut secara pribadi dengan siswa itu sendiri. Hal ini dikarenakan terkadang terdapat siswa yang belum paham meskipun telah diberikan isyarat di kelas. Dengan seperti itu, maka lebih dapat diterima oleh siswa yang bersangkutan daripada langsung ditegur secara langsung pada kelas. Selanjutnya dengan mengajarkan mengenai keterampilan meregulasi diri. Seorang guru dapat mengajarkan dan memberi panduan kepada siswa untuk mengatur diri mereka. Seperti contoh, terdapat siswa yang susah untuk mengendalikan amarahnya. Dengan begitu, seorang guru dapat mengajarkan mengenai cara untuk menahan amarah dengan lebih sabar. Strategi selanjutnya yaitu berunding dengan orang tua. Apabila guru sudah mengajarkan mengenai regulasi diri tetapi belum berhasil, guru dapat melakukan diskusi dengan orang tua siswa untuk membahas anaknya apakah membutuhkan sesuatu atau tidak.
Karena dengan berunding dengan orang tua, masalah kronis yang mungkin dapat berimplikasi serius untuk keberhasilan siswa ke depannya dapat segera diatasi. Strategi yang terakhir merupakan conducting plan systematic intervention, atau melakukan intervensi yang terencana dan sistematis. Setelah berunding dengan orang tua dan guru merasa bahwa perilaku tidak baik tersebut terus berlanjut, maka seorang guru dapat melakukan intervensi yang tepat, yaitu secara terencana dan sistematis untuk menangani masalah anak tersebut. Guru juga harus dapat mempertimbangkan latar belakang yang dimiliki oleh siswa, seperti budaya, agama, sosial, ekonomi, dan yang lainnya sebelum melakukan intervensi. Addressing aggression and violence at school atau menyikapi agresi dan kekerasan di sekolah. Seorang guru dapat melakukan hal-hal yang terdapat dalam piramida 3 tingkat ini untuk melawan agresi dan kekerasan di sekolah. Tingkat yang pertama yaitu menciptakan lingkungan sekolah tanpa adanya kekerasan. Seorang guru dapat menciptakan lingkungan sekolah yang tenang, damai, dan tanpa kekerasan menjadi upaya yang jangka panjang dengan melakukan strategi berikut. Yang pertama, semua bagian dari sekolah, baik itu guru, petugas, orang tua, dan siswa yang lainnya juga harus memiliki komitmen untuk mendukung kesuksesan akademik dan sosial. Yang kedua, menciptakan kurikulum yang menarik dan menantang. Yang ketiga, menegaskan siswa untuk selalu memiliki rasa hormat. Selanjutnya, terapkan kebijakan dan praktek yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, melibatkan para siswa dalam mengambil keputusan. Tingkat yang kedua yaitu dengan melakukan intervensi dini bagi siswa yang beresiko. Beresiko berarti bisa jadi siswa tersebut menjadi korban atau beresiko menjadi yang melakukannya. Seperti contoh kasus bullying. Dengan melakukan intervensi secara dini pada siswa-siswa yang mungkin beresiko, maka segala permasalahan dapat diminimalisir. Tingkat yang terakhir yaitu tingkat 3 dengan melakukan intervensi yang intensif bagi siswa yang mengalami kesulitan. Guru dapat memberikan intervensi yang intensif bagi siswa yang mengalami kesulitan untuk melakukan regulasi diri, memiliki penyakit mental yang serius, atau hal yang lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan bantuan dari orang tua tersebut. Selanjutnya, terdapat strategi atau cara untuk menyikapi agresi yang masalah terkait dengan geng. Dalam psikologi sosial, ada yang disebut dengan konformitas, yaitu karena seseorang ingin sebagai bagian dari kelompok tersebut, maka ia rela untuk melakukan hal-hal buruk yang dapat merugikan orang banyak. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengembangkan dan menegakkan kebijakan yang jelas terkait dengan ancaman potensial, mengidentifikasi sifat khusus dan lingkup aktivitas yang biasa dilakukan oleh geng. Yang ketiga, melarang siswa memakai sesuatu yang berafiliasi terkait kelompok tersebut. Dan yang terakhir, selalu aktif menengahi perselisihan yang terjadi di dalam geng itu sendiri atau maupun antar geng. Pemaparan materi telah selesai, maka selanjutnya merupakan 5 pertanyaan esai yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Dan ini merupakan jawaban dari pertanyaan 5 soal sebelumnya.
Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga informasi yang dijelaskan dapat bermanfaat.